Teman-teman sekalian, apa lawan kata daripada penjajahan? Yaitu adalah pembebasan atau kemerdekaan. Dan apa lawan daripada penjajah? Lawannya adalah pejuang. Artinya, kalau kita berbicara tentang penjajahan, pasti ada pelakunya, yaitu adalah penjajah. Dan ketika ada penjajah, berarti pasti ada orang yang melawan penjajahan itu, yaitu adalah para pejuang. Kalau kita aplikasikan ini pada kasus yang ada di Palestina, maka banyak orang yang salah paham akibat ketika mereka tidak memahami kondisi yang ada di Palestina itu seperti apa. Pertama-tama teman-teman sekalian, negara ilegal yang namanya Israel itu baru ada setelah 1948. 1948 barulah berdiri namanya negara Israel. Walaupun yang sudah kita sampaikan itu adalah negara ilegal karena dibangun di atas tanah milik orang lain atau dibangun di atas tanah di mana orang-orang di situ sudah ada penghuninya. Itu yang pertama. Yang kedua, apakah permasalahan di Palestina itu dimulai pada tahun 1948? Jawabannya adalah tidak. Sebelumnya sudah ada orang-orang Yahudi, Zionis yang mereka mendirikan pemukiman-pemukiman di tanah-tanah kaum muslimin yang ada di Palestina, dan itu sudah menimbulkan konflik juga semenjak tahun 1920-an pasca daripada deklarasi Balfour yang diterbitkan pada tahun 1916. Maka dari sini kita bisa melihat bahwasanya problematika yang ada di sana adalah ketika ada negara didirikan di sebuah tempat dan tempat itu sudah memiliki penghuninya, sudah ada orang-orang yang memilikinya. Nah, permasalahan ini adalah permasalahan penjajahan. Sederhana banget. Ada orang yang sudah tinggal di satu tempat, lalu kemudian ada orang yang lain datang, penjajah Israel itu, lalu menimbulkan konflik. Jadi jangan dipelintir kemana-mana. Jangan dipelintir seolah-olah ini adalah perang antara Palestina dan Israel. Atau konflik antara Palestina dan Israel. Atau apapun juga. Bukan soal Hamas, karena Hamas belum ada pada saat itu. Bukan soal Fatah, karena Fatah belum ada pada saat itu. Bukan soal apapun, tapi ini soal pencaplokan satu wilayah yang diamini dan dilegalisasi oleh kolonialis seperti Inggris, Amerika lewat PBB. Ini yang pertama. Hasil daripada penjajahan itu, teman-teman sekalian, adalah ketika Israel menguasai sebagian besar wilayah Palestina, maka ada dua wilayah yang masih dihuni oleh kaum muslimin secara umum. Yang pertama adalah West Bank atau tepi barat Sungai Yordan. Yang kedua adalah jalur Gaza atau yang kita kenal dengan nama Gaza Strip atau sekedar Gaza aja. Dua tempat ini adalah tempat yang berbeda. Di daerah West Bank itu sebenarnya mereka sudah ikut terjajah juga, walaupun dikasih nama dengan otoritas Palestina. Jadi seolah-olah ada pemerintahannya namanya otoritas Palestina. Tapi otoritas Palestina ini bukan negara. Tidak diakui juga oleh PBB. Dan tidak dianggap juga oleh Israel. Setiap apapun yang mereka lakukan harus dalam tanda kutip izin daripada Israel. Barang masuk atas izin, mata uang pakai mata uang Israel. Keamanan mereka tidak boleh punya, tentara apalagi. Semuanya diatur oleh Israel. Maka wajar sampai sekarang teman-teman, kalau teman-teman bisa lihat di berita, kita akan melihat banyak sekali kejahatan-kejahatan atau kezoliman-kezoliman yang terjadi di sana. Tiba-tiba orang bisa diusir dari rumahnya, orang diambil dari rumahnya, ditangkap lalu dimasukkan dalam penjara, dibunuh itu merupakan sesuatu yang biasa, disiksa, tanah-tanahnya diambil, pohon zaitunnya dipotongin dan dibakarin dan seterusnya. Itu semua biasa terjadi di daerah West Bank. Atau seolah-olah mereka punya pemerintahan, tapi sebenarnya semuanya dijalankan oleh Israel. Gampangnya, kaum muslimin udah kalah di situ. Tapi di jalur Gaza masih melawan. Ada pejuang-pejuang yang ada di Gaza. Mereka masih melawan, ingin membebaskan diri daripada penjajahan. Para pejuang-pejuang ini menginginkan pembebasan. Bagaimana caranya agar mereka bisa menentukan nasib mereka sendiri. Dan ini yang terjadi di Gaza. Maka dari point of view ini, semua orang sudah bisa melihat bahwasanya apapun yang terjadi, termasuk pada tanggal 7 Oktober itu adalah reaksi daripada perlawanan terhadap penjajahan. Sesederhana itu, tempat mereka mau diambil, mereka lalu kemudian melawan. Artinya dari titik ini aja kita sudah tahu bahwasanya Israel itu dari dulu memang bermasalah dengan Gaza karena orang-orang di sana masih melawan terhadap penjajahan yang dia lakukan. Tidak bermasalah di daerah West Bank karena di daerah West Bank sudah mereka kuasai. Nah, terus-menerus berlangsung terus kemudian hal ini. Sampai akhirnya Gaza diboikot sejak tahun, kalau nggak salah 2007 atau 2008. Setelah diboikot, lantas kemudian mereka tetap melawan.
dan saat ini ingin dihentikan perlawanannya, ingin disudahi perlawanannya. Dan Israel nggak pernah bisa untuk menghentikan perlawanan yang ada di Gaza. Karena itulah, menurut keyakinan aku, bahwasanya Trump membantu Israel untuk menyelesaikan permasalahan Gaza ini. Dengan cara apa? Buat BOP, Board of Peace. Peace-nya buat siapa? Jelas peace-nya buat penjajah. Karena kita tahu Amerika dan Israel itu satu. Amerika bantu Israel banyak banget. Mereka punya perjanjian-perjanjian khusus. Lalu terus membuat aliansi di antara mereka. Amerika wajib membantu Israel kalau ada serangan terhadap Israel. Amerika wajib membantu Israel dalam bentuk uang ataupun dalam bentuk senjata. Dan teman-teman bisa cek semua yang aku sampaikan itu cuma sekedar di bawah permukaan. Cuma di atas permukaan. Kalau di bawah permukaannya jauh lebih banyak daripada yang kita tahu. Misalnya contoh, Israel itu disuplai bom oleh Amerika, disuplai teknologi oleh Amerika, disuplai segala macam jenis senjata pemusnah massal daripada Amerika, dan itu semua dipakai untuk membunuhi. Dan secara live stream kita saksikan kemarin selama 2 tahun sampai sekarang berlangsung di daerah Gaza. Artinya Board of Peace ketika terus kemudian dibuat oleh Trump, kita harus sas juga. Kenapa? Karena Amerika dan Israel adalah satu entitas sebenarnya. Mereka satu aliansi, nggak bisa dipisahkan satu sama lain. Dan itu semua terlihat jelas karena Trump melibatkan banget Israel di dalam Board of Peace. Dan Israel tidak sama sekali menginginkan kemerdekaan ataupun kedamaian buat Palestina. Jadi Board of Peace ini sebenarnya adalah menurutku omong kosong banget. Nah, kalau gitu kita bisa lihat, ketika Israel misalnya pun berhasil untuk menginvasi Gaza, lalu terus berhasil terus kemudian untuk melucuti dan juga menghilangkan perlawanan daripada para pejuang, ya hasilnya mereka akan ngatur Gaza seperti West Bank. Nah, ini yang terjadi ketika mereka nggak mampu dengan militer. Ini yang dilakukan secara perundingan atau perjanjian di Board of Peace. Maka kita nggak pernah melihat orang-orang Gaza dilibatkan di Board of Peace. Andai pun sekarang katanya ada otoritas Palestina yang ada di West Bank itu membentuk kantor penghubung untuk berkoordinasi, yaitu bukan orang Gaza. Itu adalah orang-orang yang ada di West Bank yang sudah memang terjajah dari dulu. Artinya tidak sama sekali melibatkan warga Gaza, tidak melibatkan orang-orang pejuang yang ada di sana, dan justru melibatkan para Zionis yang paling banyak yang ada di situ. Artinya, Trump secara tidak langsung berhasil untuk melakukan sesuatu yang nggak pernah berhasil dilakukan oleh Israel, yaitu menjadikan orang-orang di Gaza tunduk dan diambil kebebasannya dan diatur nantinya seperti di West Bank dengan konsep The New Gaza. Pertanyaannya sederhana, ada nggak sih yang bisa menjamin? Siapa yang bisa menjamin bahwasannya New Gaza itu tidak akan jadi seperti West Bank? Orang sekarang semuanya justru mengarah ke sana secara kecenderungannya. Kebebasannya diambil, lalu terus kemudian dibombardir, dan ingat, tidak ada sampai sekarang, sampai detik ini yang bisa ngatur Israel. Israel berbuat semaunya. Dia tidak terus kemudian dia tidak bisa tunduk atas perjanjian apapun atau aturan apapun. Bodohnya kita adalah kita ngomong tentang peace sama para penjahat internasional. Kita mau bikin aturan tentang perdamaian, yang aturan internasional pun mereka nggak patuhin. Amerika nggak pernah patuhin peraturan internasionalnya atau hukum internasionalnya, atau Israel juga nggak pernah mematuhi hukum internasionalnya. Kok kita mau yakin sama orang-orang yang sudah terbiasa sampai sekarang track record-nya adalah ngelanggar aturan? Peace yang mana yang dimaksud? Dari titik ini teman-teman sekalian, aku pengen ngajak teman-teman untuk berpikir. Kalau teman-teman sudah ngelihat semua track record ini, dan teman-teman tahu biadabnya Israel itu kayak apa, dan sudah tahu seperti apa yang mereka lakukan pembunuhan dan genosida itu, dan sampai sekarang mereka nggak mengakui, sampai sekarang mereka merasa proud dan bangga dengan itu, dan sampai sekarang mereka mengatakan bahwasanya tidak akan berkomitmen pada either apakah two-state solution atau apakah kemerdekaan Palestina secara utuh. Terus kita mau ngarep apa sebenarnya? Orang Trump juga sudah berkomitmen akan selalu mendukung Israel dan apapun yang mereka lakukan. Belum kita bahas tentang two-state solution. Sampai di titik ini aja, semua itu sudah benar-benar nggak worth bagi kita untuk ngelihat Board of Peace. Itu cuma akal-akalan daripada Amerika untuk melegitimasi neokolonialisme secara langsung, secara depan mata kita. Dan jangan lupa, jangan lupa ambassador dari Amerika untuk Israel sudah jelas-jelas mengatakan bahwasanya menurut dia sebagai ambassador atau sebagai duta besar,
kepada Israel. Menurut dia, wajar banget kalau Israel pengen mewujudkan the Greater Israel. Wilayah dari sungai Nil sampai ke sungai Eufrat. Itu adalah berarti mencakup adanya Arab Saudi di situ, Lebanon di situ, lalu terus Yordan di situ, lalu terus kemudian jelas Palestina, Suriah, dan seterusnya. Maka wajar sekarang Lebanon dibom, nggak ada yang bergerak. Ketika Israel melakukan pemboman terhadap negeri-negeri lain juga nggak ada yang bergerak. Balik lagi, apa sih yang mau kita harapin dari penjahat perang? Kita mau ngomong damai sama orang yang selalu punya track record melanggar aturan-aturan internasional. Ini kita buat supaya teman-teman bisa mikir. Solusinya apa? Belum ada selain memperbaiki pemikiran. Karena kalau pemikiran-pemikiran kita tetap terkungkung dengan cara berpikir penjajah, kita nggak punya solusi yang lain. Solusinya adalah perbaiki pemikiran kita, nanti baru akan terbuka jalan-jalan solusi untuk pembebasan Palestina. Liberation of mind before liberation of land. Tidak mungkin kita akan menang kecuali dengan cara kita sendiri, dengan cara yang telah disampaikan oleh Rasulullah, bukan dengan cara dan logika penjajah dan penjahat perang.